Kita semua kayaknya sering dengar ya kekhawatiran soal AI yang bakal ngambil alih pekerjaan kita. Tapi, gimana kalau cerita sebenarnya itu jauh lebih mengejutkan dan mungkin lebih penuh harapan? Hari ini kita bakal ngelihat dampak AI ke pekerjaan dari sudut pandang yang benar-benar baru, yang lebih dari sekedar rasa takut digantikan. Oke, kita mulai dari sebuah cerita yang terjadi jauh sebelum ada yang kepikiran soal kecerdasan buatan. Kisah kita ini nggak dimulai di lab teknologi canggih, tapi di sebuah kantor pemakaman di abad ke-19. Aneh kan? Coba bayangin deh frustrasinya. Namanya Elman Ground Stroweger. Dia sadar bisnisnya lagi disabotase sama operator telepon manual. Jadi tiap kali ada telepon masuk buat dia, malah dialihin ke saingan utamanya. Tapi bukannya cuma ngeluh, kemarahan dia ini malah memicu sebuah penemuan. Nah, penemuan Stroweger ini adalah saklar telepon otomatis yang akhirnya bikin operator manusia buat nyambungin telepon jadi nggak dibutuhin lagi. Hasilnya, lebih dari 200.000 pekerjaan operator telepon di Amerika Serikat lenyap. Ini contoh klasik banget gimana otomatisasi itu lahir dari masalah di dunia nyata. Cerita si Stroweger tadi itu kayak cerminan sempurna dari ketakutan kita sekarang. Pengalaman dia di mana satu inovasi bisa menghapus satu kategori pekerjaan, itu langsung nyambung ke inti kekhawatiran kita soal AI, sebuah konsep yang disebut jebakan Turing. Yang bikin menarik kan, gimana cara kita ngukur suksesnya AI. Sejak awal tujuannya itu ya buat niru bahkan ngalahin kemampuan manusia. Nah, cara pikir kayak gini secara otomatis menciptakan persaingan. Manusia lawan mesin. Nah, dari sini muncul dua cara pandang yang beda banget dalam pengembangan AI. Di satu sisi, ada yang namanya pola pikir otomatisasi, yang fokusnya buat menggantikan, bikin mesin yang bisa ngerjain apa yang dikerjain manusia. Di sisi lain, ada pola pikir augmentasi yang fokusnya buat ningkatin, bikin alat yang bikin manusia jadi lebih jago dalam kerjaannya. Dan disinilah inti ketakutannya. Jebakan Turing itu adalah kekhawatiran kalau kita terus-terusan nyoba gantiin manusia, kita tuh nggak cuma nilangin pekerjaan, tapi kita juga secara nggak sengaja menciptakan ekonomi di mana keuntungan cuma lari ke segelintir orang yang nguasain teknologinya. Oke, sejauh ini kedengarannya suram banget ya. Otomatisasi kayaknya jadi musuh utama. Tapi sekarang kita coba putar balik ceritanya. Mungkin aja jebakan ini bukan satu-satunya cerita yang ada. Ini nih pertanyaan kuncinya. Apa jangan-jangan selama ini kita salah lihat? Gimana kalau otomatisasi bahkan yang emang sengaja dirancang buat menggantikan manusia, ternyata bisa punya efek yang sangat beda dan nggak kita duga? Nah, ini dia ide tandingannya. Transformasi Turing. Gini, idenya tuh kuat banget dan agak berlawanan sama intuisi kita. Jadi, bukannya merugikan semua orang, otomatisasi skill yang tadinya cuma dikuasai sedikit orang dan mahal banget, malah bisa membuka akses buat lebih banyak orang ke industri-industri yang tadinya eksklusif. Dan kutipan ini, wah, pas banget buat ngejelasinnya. Sesuatu yang kelihatannya kayak penggantian buat seorang ahli yang super terampil, sebenarnya bisa jadi alat pemberdayaan buat ribuan orang lainnya. Sudut pandang itu segalanya. Oke, ini kan teori ya, kedengarannya bagus. Tapi, beneran kejadian nggak sih di dunia nyata? Coba deh kita lihat beberapa contoh konkret di mana transformasi Turing ini udah berjalan. Yuk kita coba bedah beberapa industri, mulai dari transportasi sampai kedokteran, buat ngelihat gimana otomatisasi malah menciptakan peluang yang nggak disangka-sangka buat jutaan orang. Kita mulai dari supir taksi. Di London, supir taksi hitam itu harus habisin waktu bertahun-tahun cuma buat ngapalin setiap jalan biar lulus ujian yang namanya the knowledge. Ini skill yang langka banget. Terus muncullah GPS yang mengotomatisasi skill itu. Emang sih ini merugikan supir taksi tradisional, tapi di sisi lain ini memberdayakan jutaan orang buat masuk ke industri ini lewat aplikasi kayak Uber. Sekarang kita pindah ke dunia medis. Mendiagnosis penyakit itu kan skill inti yang ngebedain dokter dari yang lain. Riset AI sekarang lagi fokus buat mengotomatisasi tugas ini. Walaupun ini bisa jadi ancaman buat dokter, coba deh bayangin dampaknya buat jutaan perawat dan para medis. Kalau mereka bisa pakai alat diagnosis AI, peran dan peluang karir mereka bisa berkembang pesat. Terus gimana soal nulis? Kemampuan nulis yang bagus itu skill yang berharga. Nah, alat kayak ChatGPT itu mengotomatisasi sebagian prosesnya. Mungkin ini jadi tantangan buat penulis profesional, tapi ini jadi anugerah buat jutaan orang lain yang keahliannya di bidang lain, tapi tetap butuh komunikasi yang efektif. Jadinya lebih setara kan?
Oke, jadi kesimpulannya kayaknya gampang ya. Otomatisasi skill tingkat tinggi itu menciptakan kesetaraan. Tapi gimana kalau kenyataannya malah kebalikannya? Kalau ngelihat yang tadi kita bahas, jawabannya kayaknya udah jelas iya dong. Teknologi yang ningkatin kemampuan manusia harusnya menguntungkan semua orang. Tapi, sejarah nunjukin gambaran yang lebih rumit. Coba kita ambil contoh komputerisasi, PC dan internet. Ini kan teknologi augmentasi klasik yang dirancang buat melengkapi bukan menggantikan pekerja. Tapi dampaknya mengejutkan. Teknologi ini ternyata lebih banyak menguntungkan pekerja yang gajinya udah tinggi, yang akhirnya malah memperlebar ketidaksetaraan upah. Nah, ini dia poin paling pentingnya. Sebutan otomatisasi atau augmentasi itu nggak sepenting pertanyaannya, skill siapa yang kena dampaknya. Teknologi yang cuma melengkapi skill orang-orang yang udah di atas ya bisa bikin ketidaksetaraan makin parah. Sebaliknya, teknologi yang menggantikan skill langka itu justru bisa jadi kekuatan penyeimbang yang luar biasa. Dan ini akhirnya membawa kita ke sebuah pemikiran yang cukup provokatif. Mungkin tujuan AI itu seharusnya bukan cuma buat niru atau ngalahin manusia. Mungkin tujuannya adalah buat mengidentifikasi di mana skill dan peluang itu terkumpul, lalu pakai AI untuk menyebarkannya lebih luas, menciptakan ekonomi yang lebih inklusif untuk semua orang.